Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang Introduction to Research. Pada pertemuan yang lalu saya telah membahas tentang masalah-masalah penelitian serta bagaimana cara mengidentifikasi masalah penelitian. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang jenis-jenis penelitian. Namun sebelum masuk ke videonya, seperti biasa saya ingin mengingatkan kembali bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini ataupun baru menonton video ini, mohon subscribe-nya agar channel ini dapat berkembang dan saya lebih semangat untuk mengupload video-video terbaru seputar dunia pendidikan. Sebelum berbicara lebih jauh tentang jenis-jenis penelitian, ada baiknya kita mengetahui jenis-jenis penelitian yang dibagi berdasarkan beberapa komponen di bawah ini. Yang pertama, jenis penelitian dibedakan berdasarkan penggunaannya. Kemudian yang kedua, jenis penelitian dikelompokkan berdasarkan metode penggunaannya. Yang ketiga, jenis penelitian dikelompokkan berdasarkan sifat permasalahannya. Dan yang terakhir, jenis penelitian dikelompokkan berdasarkan bidang ilmunya. Pertama adalah jenis penelitian yang dikelompokkan berdasarkan penggunaannya. Jadi teman-teman sekalian, terdapat dua pengelompokan dari penelitian berdasarkan jenisnya. Yang pertama adalah penelitian dasar atau penelitian murni, biasa juga disebut dengan pure research. Kemudian yang kedua adalah penelitian terapan, biasa juga disebut dengan applied research. Dan untuk masing-masing penjelasan definisi dari kedua jenis penelitian ini, saya akan menggunakan bantuan screen atau teks untuk memudahkan teman-teman dalam memahami definisi dari masing-masing jenis penelitian berdasarkan penggunaannya. Yang pertama adalah penelitian dasar atau penelitian murni atau biasa juga disebut pure research. Adalah setiap penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan ilmiah atau untuk menemukan bidang penelitian baru tanpa suatu tujuan praktis tertentu. Artinya, kegunaan hasil penelitian itu tidak segera dipakai, namun dalam waktu jangka panjang juga akan terpakai. Sementara itu, hasil dari penelitian dasar adalah pengetahuan umum dan pengertian-pengertian tentang alam serta hukum-hukumnya. Contoh hasil dari penelitian dasar itu sendiri adalah perilaku mahasiswa jurusan Bahasa Inggris Universitas Laki Dende dalam mengembangkan industri olahraga. Yang kedua adalah penelitian terapan atau applied research. Setiap penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan ilmiah dengan suatu tujuan praktis. Berarti hasilnya diharapkan segera dapat dipakai untuk keperluan praktis. Misalnya penelitian untuk menunjang kegiatan pembangunan yang sedang berjalan, penelitian untuk melandasi kebijakan pengambilan keputusan atau administrator. Adapun tujuan dari penelitian terapan adalah 1. Menerapkan, menguji, dan mengevaluasi kemampuan suatu teori yang dihasilkan oleh penelitian dasar untuk diterapkan dalam memecahkan masalah-masalah di kehidupan praktis. Tujuan yang kedua adalah berkepentingan dengan penemuan-penemuan yang berkenan dengan aplikasi dan sesuatu konsep-konsep teoritis tertentu. Tujuan yang ketiga adalah keluaran penelitian terapan berupa metode, sistem manajemen, pakai teknologi baru yang dapat meningkatkan efektivitas atau efisiensi dari kegiatan pembangunan. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, penelitian murni lebih berkonsentrasi untuk menemukan bidang penelitian baru tanpa suatu tujuan praktis tertentu. Kemudian diharapkan
untuk kegunaan hasil penelitian tidak segera digunakan atau tidak segera dipakai, namun akan tetap diperlukan untuk jangka panjang ke depannya. Kemudian yang kedua adalah penelitian terapan. Penelitian terapan sendiri itu lebih berfokus kepada peningkatan pengetahuan ilmiah dengan suatu tujuan praktis tertentu. Dan hasil yang diharapkan dari penelitian itu diharapkan agar segera digunakan untuk keperluan praktis atau dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah jenis penelitian yang dikelompokkan berdasarkan metode. Ada 4 jenis penelitian. Yang pertama adalah jenis penelitian historis. Yang kedua adalah jenis penelitian filosofis. Yang ketiga adalah jenis penelitian observasional. Dan yang terakhir adalah jenis penelitian eksperimental. Nah, itulah 4 jenis penelitian yang dikelompokkan berdasarkan metode penelitiannya. Dan untuk lebih jelasnya, simak video ini dan dengarkan penjelasan dari saya. Yang pertama adalah penelitian historis. Penelitian ditujukan kepada rekonstruksi masa lampau sistematis dan objektif, memahami peristiwa-peristiwa masa lampau itu. Yang kedua, data yang dikumpulkan pada penelitian ini sukar dikendalikan, maka tingkat kepastian pemecahan permasalahan dengan metode ini adalah paling rendah. Berikutnya adalah data yang dikumpulkan biasanya hasil pengamatan orang lain, seperti surat-surat arsip atau dokumen-dokumen masa lalu. Penelitian seperti ini jika ditujukan kepada kehidupan pribadi seseorang, maka penelitian disebut penelitian biografis. Yang berikutnya adalah penelitian filosofis. Penelitian filosofis adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki secara rasional melalui perenungan atau pemikiran yang terarah, mendalam, dan mendasar tentang hakikat sesuatu yang ada dan yang mungkin ada, baik dengan mempergunakan pola berpikir aliran filsafat tertentu maupun dalam bentuk analisa sistematik berdasarkan pola berpikir induktif, deduktif, fenomenologis, dan lain-lain, dan dengan memperhatikan hukum-hukum berpikir logika. Yang berikut adalah penelitian observasional. Penelitian observasional adalah penelitian yang dilakukan dengan cara pengamatan atau observasi dan mencatat ciri-ciri atau fenomena alam tanpa memberikan intervensi pada variabel yang akan diteliti. Salah satu contohnya adalah tingkat kecemasan atlet silat pada saat mengikuti pertandingan kejurnas tahun 2013. Yang terakhir adalah penelitian eksperimental. Penelitian yang dilakukan dengan menciptakan fenomena pada kondisi terkendali. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan hubungan sebab akibat dan pengaruh faktor-faktor pada kondisi tertentu. Dalam bentuk yang paling sederhana, pendekatan eksperimental ini berusaha untuk menjelaskan, mengendalikan, dan meramalkan fenomena seteliti mungkin. Dalam penelitian eksperimental banyak digunakan model kuantitatif. Demikianlah tadi penjelasan tentang jenis-jenis penelitian yang dikelompokkan berdasarkan metode penelitiannya. Dan perlu saya ingatkan, terkhusus untuk teman-teman mahasiswa Universitas Laki Dende, bahwa dari keempat kategori jenis penelitian tersebut, kita masih lebih cenderung dan lebih sering menggunakan metode penelitian eksperimental. Hal ini disebabkan karena adanya keterkaitan yang erat antara kajian kita dalam bidang pendidikan serta menemukan hubungan sebab akibat dalam sistem pembelajaran yang berlaku di sekolah. Jadi penelitian eksperimental lebih mendekati kesesuaian karakteristiknya untuk kita lakukan di tempat kita saat ini. Pengelompokan jenis penelitian yang selanjutnya adalah penelitian yang dikelompokkan berdasarkan permasalahannya.
Setidaknya ada 8 jenis penelitian berdasarkan kategori ini. Yang pertama adalah jenis penelitian historis. Yang kedua adalah jenis penelitian deskriptif. Yang ketiga adalah jenis penelitian perkembangan. Yang keempat adalah jenis penelitian lapangan. Yang kelima adalah jenis penelitian korelasional. Yang keenam adalah jenis penelitian kausal komparatif. Yang ketujuh adalah jenis penelitian eksperimental. Dan yang terakhir adalah jenis penelitian tindakan. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan pada sesi setelah ini dan dibantu dengan text screen atau teks yang akan muncul di layar Anda. Yang pertama adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskripsi berusaha memberikan dengan sistematis dan cermat fakta-fakta aktual dan sifat populasi tertentu. Yang berikutnya adalah penelitian perkembangan. Penelitian perkembangan menyelidiki pola dan proses pertumbuhan atau perubahan sebagai fungsi dari waktu. Kekhususan memusatkan perhatian pada ubahan-ubahan dan perkembangannya selama jangka waktu tertentu, meneliti pola-pola pertumbuhan, laju, arah, dan urutan perkembangan dalam beberapa fase. Penelitian ini umumnya memakai waktu yang panjang atau bersifat longitudinal dan biasanya dilakukan oleh peneliti ahli dengan fasilitas yang cukup dan memadai. Yang berikutnya adalah penelitian kasus dan penelitian lapangan. Penelitian kasus memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan terperinci mengenai latar belakang keadaan sekarang yang dipermasalahkan. Kekhususan dari penelitian ini adalah subjek yang diteliti terdiri dari suatu kesatuan atau unit secara mendalam, sehingga hasilnya merupakan gambaran lengkap atau kasus pada unit tersebut. Kasus bisa terbatas pada satu orang saja, satu keluarga, atau satu daerah, satu peristiwa, atau satu kelompok tertentu. Selain penelitian hanya pada satu unit, ubahan-ubahan yang diteliti juga terbatas dari ubahan-ubahan dan kondisi-kondisi yang lebih besar jumlahnya, yang terpusat pada spek yang menjadi kasus. Biasanya penelitian ini dengan cara longitudinal. Yang selanjutnya adalah penelitian korelasional. Penelitian korelasional bertujuan melihat hubungan antara dua gejala atau lebih. Misalnya, apakah ada hubungan antara status sosial orang tua siswa dengan prestasi anak mereka. Berikutnya yaitu penelitian kausal komparatif. Penelitian kausal komparatif menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat antara faktor tertentu yang mungkin menjadi penyebab gejala yang diselidiki. Dan yang terakhir adalah penelitian tindakan. Penelitian yang berorientasi pada penerapan tindakan dengan tujuan peningkatan mutu atau pemecahan masalah pada suatu kelompok subjek yang diteliti dan mengamati tingkat keberhasilan atau akibat tindakannya, untuk kemudian diberikan tindakan lanjut yang bersifat penyempurnaan tindakan atau penyesuaian dengan kondisi dan situasi sehingga diperoleh hasil yang lebih baik. Bagian yang terakhir adalah pengelompokan penelitian berdasarkan bidang ilmu. Setidaknya ada banyak bidang ilmu yang ada di sekitar kita, dan akan saya sebutkan beberapa bidang ilmu yang familiar dan sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah bidang penelitian, bidang pendidikan. Ini banyak kita jumpai jenis-jenis penelitian yang berlatar belakang pendidikan. Kemudian jenis penelitian di bidang ekonomi, jenis penelitian di bidang keteknikan, jenis penelitian di bidang kesehatan, jenis penelitian di bidang pertanian, dan masih banyak bidang lain yang tentunya membutuhkan penelitian untuk mencari dan menemukan solusi-solusi atas masalah yang terdapat pada bidang ilmu tersebut.
Baik teman-teman sekalian, demikianlah tadi penjelasan singkat saya terkait dengan jenis-jenis penelitian yang berdasarkan pengklasifikasiannya masing-masing. Sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman sekalian dan yang baru bergabung di channel ini, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke media sosial teman-teman, agar lebih banyak lagi orang yang mendapat manfaat dari video ini. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan kepada teman-teman sekalian, serta selalu dilancarkan rezekinya. Terima kasih dan selalu stay tune di channel saya, karena saya akan membuat kelanjutan video ini serta mengupload video-video bermanfaat lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.